Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali dalam pelajaran Ibu Seni Budaya di kelas 9 semester ganjil ya, untuk pertemuan yang kedua. Materi hari ini sambungan dari hari kemarin tentang seni rupa, salah satunya yaitu seni patung. Untuk pengertian seni patung, kalian bisa baca di LKS. Hari ini Ibu bantu untuk menerangkannya. Pengertian seni patung adalah suatu karya seni rupa yang berbentuk 3 dimensi yang memiliki volume atau isi. Ya, artinya kalau seni rupa yang berupa patung itu 3 dimensi. Kalau kemarin berupa lukisan, gambar itu 2 dimensi ya. Dari beberapa ahli ada pendapat mengenai seni patung. Menurut Mike Susanto, artinya secara keseluruhan bisa dibuat dengan teknik cor ya, cetak ya. Kemudian kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berupa benda dipahat yang ditiru merupakan bentuk apa, membuat manusia, hewan, atau apa yang diinginkan ya. Kemudian yang terakhir itu Mayer. Kalau menurut Mayer itu adalah karya 3 dimensi ya, bisa berdiri sendiri, artinya kelihatan dari posisi depan, belakang, kanan, kiri, samping, semuanya kelihatan. Itu namanya 3 dimensi, bisa berdiri sendiri. Untuk bentuk seni patung itu banyak yang diambil, ada beberapa nama ya. Ini istilahnya bahasa dari para seni, yaitu freestanding, artinya keseluruhan bagian tubuh yang dibuat seni patungnya lengkap dengan posisi berdiri. Ada lagi seni patung dalam istilah seni rupanya itu jonde, seluruh bagian tubuh, posisi duduk, atau bisa juga tiarap, bisa juga miring. Nah, jadi tidak kesemuanya seperti nomor 1 itu berdiri, tapi ini semua tapi posisinya tidak berdiri, bisa tiarap, miring, berbahan dan sebagainya. Ada lagi bahasanya torso, itu bagian badannya saja, misalnya menggambar patung tangannya aja kah, apa matanya aja kah, misalnya. Kemudian yang keempat itu bas, sedada atau setengah badan, jadi dari perut ke bagian atas wajah ya, jadi dari kepala sampai ke perut aja, itu namanya sedada seni patungnya. Kemudian terakhir kepala, jadi bagian leher kepala aja yang dipakai untuk menggunakan seni patungnya ya. Untuk jenis seni patung itu ada namanya corak imitatif, yaitu artinya berbentuk realis atau representatif, bisa berupa dari tiruan, artinya kalau imitatif itu tiruan, bisa berbentuk alam, yaitu gambar alam ya, bentuknya seperti apa, misalnya batu kah, kayu kah, manusia bisa, binatang bisa, nah tumbuhan bisa ya. Kemudian ada corak deformatif, bentuknya banyak berubah dari tiruan yang alam, jadi tidak sama 100% lagi dengan yang aslinya ya. Kemudian ada corak non figuratif, kalau ini banyak meninggalkan bentuk alam, abstrak, jadi nggak jelas bentuknya tapi menghasilkan seni ya. Nah, untuk bahan dan alat kalian nanti harus tahu untuk keperluan membuat seni patung ini apa. Ada 2 ya, ada 3.
Tapi yang banyak digunakan itu dua, yaitu bahan lunak dan bahan keras. Kalau bahan sedang ini hampir sama dengan bahan keras, tapi cuma jenis bahannya yang beda ya. Pertama, bahan lunak itu lilin, tanah liat, sabun. Nah, nanti untuk pertemuan yang ketiga kalian akan praktek membuat seni patung menggunakan media sabun lah. Sebelumnya nanti Ibu contohkan melalui video. Kemudian bahan sedang itu kayu waru, randu, mahoni. Itu kayunya tidak terlalu keras sekali, jadi bisa dibuat untuk membuat pahatan ya atau patung. Bahan keras itu kayu jati, kayu ulin. Yang kalian tahu kan sekarang di Banjar ini adalah kayu ulin yang paling banyak ya. Kalau di Jawa itu banyak kayu jati. Itu kuat bahannya, sulit untuk membentuk tapi hasilnya bertahan lama, bisa ratusan tahun. Kemudian batu pualem, marmer ya, semen, pasir. Keras itu jadinya kalau dicampur. Kuningan, perunggu emas dan sebagainya. Alat dan bahan itu bisa berupa butsir, meja putar, pahat, palu, cetakan, sendok. Ya, itu yang perlu kalian persiapkan. Untuk teknik seni patung itu ada beberapa teknik, ada sampai F ya. Pertama ada teknik butsir, yaitu mengurangi bahan lunak dengan tanah liat ya. Jadi bisa dicampur. Nah, kalau misalnya ada yang menggunakan teknik lilin, nanti ditambahkan lagi tanah liat, atau teknik misalnya semi permanen ya, semen ditambahkan dengan tanah liat. Semuanya itu dicampur ya, mencampur namanya butsir itu, dengan mengurangi bahan yang sebenarnya. Kemudian teknik modeling, yaitu melihat model, ada modelnya dulu, misalnya manusia kah, hewan kah, tumbuhan kah, dibuat baru patungnya. Kemudian teknik cor itu mencairkan terlebih dulu, apakah berupa logam atau yang lainnya. Kemudian teknik merakit itu ya, merangkainya seperti Lego gitu ya. Kemudian teknik membentuk bisa bertahap ya, pelan-pelan, sedikit-sedikit, tapi ini detail hasilnya, jadi karyanya tingkat tinggi. Kemudian teknik pahat itu dengan bahan dasar yang keras, yang kayak Ibu sebutkan tadi, kayak kayu uling, kayu jati, logam dan sebagainya. Nah, untuk tugas kalian nanti kerjakan tugas yang ada di classroom yang sudah Ibu share di grup, tolong masuk di kelasnya, di kelas masing-masing kerjakan ya, di buku kalian atau langsung di kelasnya, nanti difoto, diserahkan di classroom juga di bagian tugas siswa ya. Selamat mengerjakan. Terima kasih.